Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fas'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amal salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftah lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa atas izin Allah Subhanahu wa taala melanjutkan materi pembahasan kita di kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi karya Dr. Muhammad Hasan Haitu hafizahullah taala. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik para ikhwah sekalian, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita masuk ke pembahasan as-sunnatul qauliyah. Ya, masih membahas tentang as-sunnah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mabahith ma yata'allaq bil kitab, al-bahath ma yata'allaq bil kitab, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang sunnah fi'liyah. Ya. Kita tahu sebagaimana yang masyhur sunnah itu ada tiga, ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, dan sunnah taqririyah. Dan sunnah menurut ulama usul fiqih yaitu ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Taib. Naqra ma qalahu al-musannif fi hadzal kitab al-mubarak. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Thaniyan as-sunnatul qauliyah. ونعني بالسنة القولية الأخبار المنقولة عنه. Ya, yang namanya sunnah qauliyah yaitu khabar atau informasi yang dinukilkan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat sebagaimana kita ketahui al-kalimat atau al-kalam itu bisa terbagi menjadi dua, ya, bi'tibari madlulihi. Kalau dalam al-waraqat kan dikatakan khabar itu bisa menjadi tiga i'tibar. Pertama bi'tibari ma yatarakkabu minhu, dilihat dari sisi susunan-susunannya. Kalam itu terbagi menjadi empat, dua isim, isim dengan fi'il, fi'il dengan huruf, dan isim dengan huruf. Lalu ada juga kalam yang qasimul kalam bi'tibari madlulihi. Al-kalam terbagi berdasarkan madlulnya, isi kandungannya. Maka itu ada dua, yaitu pertama al-khabar dan yang kedua al-insya. Sedangkan yang ketiga, khabar dilihat berdasarkan dia itu bi'tibaril isti'mal, berdasarkan penggunaannya. Maka terbagi dua, yaitu al-haqiqah wal majaz. Nah, di sini al-kalam itu dilihat dari sisi madlulnya ada dua. Pertama al-khabar. Apa itu kalimat al-khabar? Ma yahtamilu sidqa wal kadhiba lidzatihi. Ya, khabar itu kalimat berita yang mengandung kebenaran ataupun dusta lidzatihi, dari dilihat dari zatul kalam itu sendiri. Dilihat dari zatul kalam, bukan dilihat dari luar. Seperti melihat dari orang yang mengatakannya. Ya, seperti kalau khabar itu bersumber dari Rasulullah, maka itu yahtamilu sidqa qat'an. Ya, jika bersumber dari Rasulullah, maka itu dipastikan kebenarannya. Atau khabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, maka itu dipastikan qat'i kebenarannya. Bisa juga dilihat dari kedustaan, seperti yang menyampaikan khabar itu
Musailamah al-Kadzab atau Fir'aun. Maka ketika Musailamah berkata ana Rasulullah dan Fir'aun berkata ana rabbukumul a'la, maka ini enggak ihtimal lagi, tapi qat'i kalau itu dusta. Tapi bukan itu yang dimaksud. Khabar itu adalah kalimat yang mengandung sidq, pembenaran dan dusta, kebohongan dilihat dari kalimatnya itu sendiri, kalamnya itu sendiri. Wadzalika kaqaulina qama Zaidun. Contohnya, fa innahu yahtamilu sidqa wal kadzib. Maka jika ada yang mengatakan Zaid itu berdiri, maka bisa berarti benar dia berdiri, bisa berarti dia tidak berdiri. Ya. Atau Muhammad alimun. Ya, Muhammad alimun. Maka ini juga termasuk khabar. Sedangkan insya, yaitu insya yang tidak mengandung ma la yahtamilu sidqa wal kadzib, yang tidak mengandung pembenaran ataupun kedustaan. Contohnya apa? Insya itu seperti kalimat perintah, ijlis. Apakah yang kita pahami ini benar atau salah? Enggak. Atau kalimat larangan, lawannya la tajlis, atau kalimat istifham, hal anta ustadun, hal anta tajirun, hal katabta ad-dars, hal raja'ta ad-durus. Itu adalah istifham, kalimat tanya, dan itu kalimat insya, bukan khabar. Wa qad yuqta'u bi sidqil khabar lakin la li dzatihi wa innama li qarinatin kharijiyatin ihtaffat bihi kama annahu yuqta'u bi kadbihi li qarinatin aidan. Dan sebuah khabar itu bisa kita pastikan kebenarannya bukan dilihat dari zatnya khabar itu sendiri, tapi dari faktor-faktor yang di luar. Faktor-faktor luar yang meliputinya. Seperti tadi, kalau khabarnya itu berasal dari Rasulullah, ya, atau khabarnya berasal dari Abu Bakar As-Siddiq misalnya, maka itu bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan bisa juga khabar tadi dipastikan salahnya atau bohongnya. Itu kalau misalnya dilihat dari yang menyampaikan. Yaitu yang menyampaikan misalnya Musailamah al-Kadzab, ya, yang mengatakan ana Rasulullah, maka ini sudah dipastikan kedustaannya. Aqsamul khabar. Khabar itu ada bermacam-macam, mubinaan ala ma qaddamnahu min annal khabara qad yuqta'u bi sidqihi aw kadhbihi lil qarinah fa innal khabara yanqasimu ila thalathati aqsam. Jadi sebagaimana pemahaman yang kita bangun dari sini, bahwasannya kalimat khabar itu dia adalah kalimat yang bisa mengandung kebenaran ataupun kedustaan. Karena ada faktor, maka khabar itu terbagi menjadi 3. Pertama, khabarun maqtu'un bisidqihi, khabar yang dipastikan kebenarannya, lalu khabar yang dipastikan kedustaannya, dan khabar yang madnun, bisa benar, bisa salah. Awalan al-khabar al-maqtu'u bisidqihi. Nah, di sini beliau memulai dari jenis khabar yang pertama. Khabar yang sudah bisa dipastikan kebenarannya. Qad yaqta'u bisidqil khabar la li dzatihi bal li qara'in ihtaffat bihi. Sebuah kabar itu terkadang bisa kita pastikan langsung kebenarannya. Bukan dari zatnya, bukan dari laisa an-nazar ila dzatil kalam, itu maksudnya bahasa Arabnya itu. La bin nazar ila dzatil kalam, tidak melihat dari zat kalamnya itu sendiri, tapi kita lihat dia itu benar dilihat dari faktor luar. Seperti tadi yang kita contohkan, dilihat dari orang yang membawakan kabar itu, menyampaikan kabar itu. Itu diantara faktor. Wadzalika fi ahwalin minha. Nah, contoh-contohnya, pertama, keadaannya al-khabaru al-mutawatir. Nah, khabar mutawatir, ya, khabar mutawatir. Sudah pernah kita bahas kalau tidak salah, yang namanya mutawatir itu yufidul ilmi, qat'i tsubut, ya, qat'i tsubut. Apa itu khabar mutawatir?
ma yarwihi jama'atun an jama'atin tuhilu au tahilul 'adata tawatu'uhum 'alal kadhib. Ya, tawatu'uhum 'alal kadhib wa yakunu mustanadan fil asli ila amrin mahsus ka musyahadatin au sama'in la an ijtihad. Ya, ini diantara syarat disebutnya sebuah khabar itu mutawatir. Pertama, ma yarwihi an jamaah. Perawinya banyak. Ya, perawinya itu banyak. Setiap tabaqat, setiap tingkatan perawi itu diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya sangat banyak. Ya, sekitar 50 sampai 60 bahkan 70. Sebagaimana hadis tentang disyariatkannya mengusap khuf itu dikatakan lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkannya. Maka ini termasuk khabar mutawatir. Ya, itu syarat khabar disebut khabar mutawatir. Tuhilu al-'adah tawatu'uhum 'alal kadhib. Nah, ini syarat yang kedua. Mustahil mereka itu bersepakat untuk melakukan kedustaan. Mustahil. Ya. Tawatu'uhum bermakna ittifaquhum. Mustahil kelompok yang tadi, perawi yang banyak tadi, mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Wa yakunu mustanadan fil asli ila amrin mahsus. Nah, ini syarat yang ketiga. Yang namanya khabar mutawatir itu sanadnya, rantai sanadnya itu sampai ke kita dengan amrin mahsus. Seperti musyahadah, melihat atau mendengar. Ya, kalau dalam hadis berarti bunyinya kalau musyahadah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu, kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dengan amrin mahsus, bukan dengan ijtihad. Ya, jadi di sini disebutkan oleh beliau hafizahullah 3 syarat khabar itu dikatakan khabar yang mutawatir. Pertama, perawinya itu banyak. Dan kedua, mereka mustahil bersepakat untuk berdusta. Dan yang ketiga, sanadnya itu sampai dengan cara yang mahsus dengan panca indera. Baik dengan musyahadah, ra'aitu Rasulullah, atau dengan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang kurang dari syarat ini, maka dia disebut bukan khabar mutawatir, tapi dia khabar ahad. Selanjutnya, wadzalika kal ikhbari an musyahadati Makkah. Ini contoh khabar mutawatir. Khabar yang mengatakan di sana ada negeri yang namanya Makkah dan di sana ada Ka'bah. Ini mutawatir. Dari dulu orang banyak yang sudah mengatakan kalau ada di sana negeri namanya Makkah dan di sana ada Ka'bah. Sebagaimana kita juga mempercayai bahwasannya di sana ada negeri namanya Palestina dan di sana ada Al-Quds. Meskipun kita belum sempat ke sana, tapi kita sudah yakin dan ini kabarnya mutawatir. Sejak dulu orang sudah mengabarkan kepada kita dari generasi ke generasi itu ada namanya negeri yang bernama Palestina kan gitu. Maka kalau kita mengatakan oh nggak ada negeri namanya Mekah, maka kita akan ketahuan sama orang. Meskipun kita belum pernah ke sana, belum pernah melihat langsung, tapi kita yakin ada negeri di sana namanya Makkah atau Palestina. Au sama'il khabar minan nabi. Atau kita mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil akhbar au al-ikhbar an amrin mujtahidin fihi ka ikhbaril falasifah an qidamil alam. Berbeda dengan khabar yang berasal dari perkara ijtihadi. Seperti khabar dari filosof, ya, filsuf, yang mereka mengatakan bahwasannya alam itu sifatnya qadim. Maksudnya qadim di sini lam yukhlaq.
Kalau kata Dr. Labib itu para ulama sepakat mengkafirkan filosof falasifah ini. Karena 3 sebab pengingkaran mereka. 3 sebab yang membuat para ulama mengkafirkan falasifah. Hadza maqalahu Dr. Labib fi syarhihi fil khulasah al-usul fiqih. Beliau mengatakan pertama, falasifah itu mengatakan alam itu qadim. Artinya alam itu ada dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh sesuatu. Berarti ini mengingkari Allah menciptakan, mengingkari sifat khalik. Ya, alam itu ada dengan sendirinya tanpa proses penciptaan. Itu maksudnya alam qadim. Ya, kemudian yang kedua, mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi filsuf itu yang baik filsuf muslim maupun filsuf kafir. Kalau filsuf kafir jelas ya, mereka sudah sejak awal kafir. Kalau filsuf yang muslim itu mereka mengatakan ketika manusia sudah hancur di tanah itu nggak mungkin lagi Allah bangkitkan sebagaimana bentuknya semula. Ya. Yunkiruna bi'atsatil ajsad. Dibangkitkannya lagi tubuh yang telah hancur itu seperti semula. Itu mereka ingkari. Kemudian yang ketiga, yaquluna Allah ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat. Falasifah itu mengatakan Allah mengetahui kulliyat, perkara yang kulliyat, tapi tidak mengetahui perkara yang juz'iyat. Ya. Allah mengetahui secara umum, tapi secara terperinci, juz'iyat itu Allah tidak tahu. Nah, ini kan perkara besar ini, perkara berat. Makanya wajar saja banyak ulama yang mengkafirkan falasifah. Taib. Nah, ini mereka mengatakan diantaranya kalau bahwasanya alam itu sifatnya qadim. Ya sama kayak Allah, berarti kan Allah itu qadim. Ya. Alam itu tercipta dengan sendirinya lewat proses. Tidak ada yang menciptakan. Maka ini menafikan penciptaan, menafikan sang khalik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa wa in tawatara anhum illa annahu la yufidul ilm. Meskipun itu tawatur dari mereka, banyak yang meriwayatkan dari mereka sesama falasifah, tapi ini tidak sama sekali tidak yufidul ilmi. Li'annahu istarada ila ijtihadin mustimbat, karena ini berasal dari ijtihad. Tapi teori mereka ini tentu salah. Ya, bahkan ini termasuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. La ila musyahadah, tidak dengan kesaksian langsung atau dengan pendengaran atau ru'yatin minal umuril mahsusah atau dari panca indera. Wat tawatur yufidul ilma ad-daruri. Nah, ini kesimpulan dari khabar mutawatir. Mutawatir itu qat'iyyus subut. Ya, qat'iyyus subut. Dia yufidul ilmi, yufidul yaqin ad-daruri. Ya, yang enggak mungkin lagi kita tolak. La an-nadhari 'ala sahih, bukan nadhari, bukan dhanni sebagaimana pendapat yang benar. Maka kalau ada khabar mutawatir kemudian kita tolak, maka ini salah, keliru besar. Sebagaimana tadi kita katakan contoh hadis mutawatir adalah disyariatkannya mengusap khuf. Ya, bahkan jika ada orang yang mengatakan muslim, dia mengaku muslim tapi mengingkari syariat mengusap khuf, maka dia sudah di luar ahlu sunnah. Sebagaimana Rafidhah, mereka mengingkari syariat mengusap khuf. Ya, ini termasuk perkara yang daruri. Ya, dan kita tahu hadis yang mutawatir itu jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak hadis yang non mutawatir. Ini dia pertama jenis dari khabar yang dipastikan kebenarannya adalah al-khabarul mutawatir. Kedua, khabarun nabiyyi war rasul. Khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fa inna naqta'u bi sidqihi li ismatil anbiya'i war rusul anil kadhibi fil akhbar. Ya, itu kalau kita mendengar langsung
khabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis pasti kita benarkan sabda Nabi tersebut. Sebagai orang beriman, itu konsekuensi kita dari syahadat yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita membenarkan risalah, kita membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mendengar langsung dari Nabi, ya alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dilakukan dipraktekkan langsung oleh Abu Bakar ketika kisah Isra Mi'raj. Ya Banda, ketika kisah Isra Mi'raj, Nabi dituduh sama orang-orang kafir Quraisy kalau Nabi itu gila, pendusta. Ya, mana mungkin ada orang di waktu itu, di zaman itu, bisa dari Makkah ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Padahal jaraknya itu beratus-ratus kilo. Nggak mungkin bisa cuman semalam. Ya, dari Makkah di Jazirah Arab ke Palestina yang ada di negeri Syam. Nggak mungkin bisa dilakukan perjalanan hanya dalam satu malam ketika itu. Kalau sekarangnya mungkin ada pesawat. Maka orang Quraisy itu dapat kesempatan untuk membuat Abu Bakar tidak percaya. Karena mereka tahu Abu Bakar adalah orang yang paling percaya sama Nabi. Ya Abu Bakar, lihat sahabatmu itu. Ya, dia berkata kalau dia semalam pergi ke Masjidil Aqsa. Mana mungkin ya orang bisa ke sana dalam waktu semalam. Maka kata Abu Bakar apa? Kalau yang mengatakan itu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya pasti membenarkannya. Ya seperti ini. Kalau kita dengar langsung, itu langsung beritanya dari Nabi, maka kewajiban kita adalah membenarkannya, karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi kalau di zaman sekarang kan kita nggak mungkin mendengar langsung dari Nabi, karena Nabi sudah lama wafat. Maka kita membaca hadis-hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi itu tentu ada prosesnya. Bisa sifatnya mutawatir kayak tadi, bisa dia ahad. Maka kalau hadis ahad itu bisa benar, bisa salah. Jika hadisnya itu benar, sahih, maka wajib kita mengimaninya. Tidak boleh kita mendustakannya. Iqrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, khabar yang dipastikan kebenarannya adalah pengakuan dari Nabi terhadap sebuah khabar. Ya, sebentar. Nah, iqrarun Nabi alaihi salatu wassalam alal khabar. Pengakuan Nabi atau takrir Nabi terhadap sebuah khabar. Maksudnya bagaimana? Faidha akhbara insanun bi khabari imamin nabi abi khabarin amaman nabi sallallahu alaihi wasallam an amrihi wa aqarrahu an nabi. Kalau ada orang mengabarkan sesuatu di depan Nabi, lalu Nabi membenarkannya atau Nabi tidak mengingkarinya, maka saral khabaru maqtu'an bihi, maka khabar itu otomatis menjadi khabar yang dibenarkan. Ya, jadi misalnya ada sahabat mengabarkan sesuatu di depan Nabi, menceritakan sesuatu di depan Nabi, dan Nabi tidak mengingkari atau Nabi mengikrarnya, maka ini khabar langsung dikatakan sebagai khabar yang maqtu'un bisidqihi. Wa afadal ilm, dan dia yufidul ilmi, yufidul yaqin, qat'iyus thubut idzan. Tapi dengan syarat hadza idza lam yakun hunaka ma yahmilun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala taqririhi kal ya'si min jadwal inkar wa laysa hunaka aidan ma yahmilul mukhbiru ala al kadzib. Nah, ini maksudnya bagaimana? Jadi khabar tadi dikatakan khabar yang diikrar oleh Nabi. Jika ada orang yang mengabarkan di depan Nabi, Nabi mengikrarnya, maka ini dikatakan khabar yang maqtu'un bisidqihi, otomatis dinilai benar pasti. Itu dengan syarat, ya, dengan syarat diantaranya kalau orang yang
akan diingkari, orang yang akan diingkari itu berguna pada pengingkarannya. Ya, misal, jadi seperti kaum muslimin, ketika ada kaum muslimin, sahabat yang melakukan sebuah perbuatan yang menyelisih syariat Islam, kemudian Nabi ingkari, maka itu berguna bagi dia. Ya, bermanfaat bagi dia. Karena Nabi nggak mungkin akan mendiamkan sebuah kemungkaran, kan gitu. Itu pasti. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang kafir, ya, dilakukan oleh takir, itu berguna untuk perbuatan dari kaum muslimin. Kalau yang melakukan itu orang kafir atau orang munafik, kemudian Nabi membiarkannya, ya, karena mereka ini bengal, dia ngasih tahu juga nggak mempan, ya, kemudian Nabi membiarkannya, itu bukan berarti takrir dari Nabi. Jadi takrir itu kalau berasal dari kaum muslimin. Ya, saya jadi ingat itu sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh As-Satri hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Waraqat. Itu takrir itu kalau dari kaum muslimin atau orang yang bermanfaat, kalau diingkari dia akan tidak melakukannya gitu. Tapi kalau orang kafir, ya, atau orang mu'anid, orang yang munafik, itu ketika nggak bermanfaat untuk mereka sebuah pengingkaran. Jadi ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan, Nabi tidak mengingkarinya, itu bukan berarti takrir dari Nabi, bukan berarti pembolehan dari Nabi. Nah, gitu maksudnya. Maka kalau ada yang mengatakan sesuatu di depan Nabi, itu bersumber dari orang kafir atau orang yang mu'anid atau munafik, i'tiqadi, seperti munafik Madinah, maka kalau Nabi diam, bukan berarti itu takrir dari Nabi. Nah, gitu. Jadi itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Baik, kemudian yang keempat, al-khabarul ladzi ulima wujudu madlulihi. Khabar yang berikutnya yang dikatakan sebagai khabar yang pasti kebenarannya adalah khabar yang diketahui wujud madlulnya, wujud isi kandungannya. Nah, contohnya maksudnya bagaimana? Kal ikhbar bi anna an-nara muhriqah. Seperti khabar kalau api itu membakar, api itu panas. Ya, ini sudah sunnatullah. Wa anna majmu'a zawayal mutsallas yusawi mi'ah wa thamanin. Dan jumlah total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Ya, ini contohnya. Atau sudut dari segi 4 itu totalnya 360 derajat. Maka ini termasuk, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini khabar ulima wujudu madlulihi. Ya, berarti lawannya api itu membakar atau panas dan es itu dingin, kan begitu. Tsaniyan, atau air itu membasahkan. Tsaniyan al-khabarul ladzi yuqta'u bikadzbihi. Itu tadi contoh dalil atau contoh khabar yang dipastikan kebenarannya. Ada 5. Khabar mutawatir, khabarun nabi war rasul. Ketiga, iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal khabar. Yang keempat, al khabar alladzi ulima wujudu madlulihi. Dan yang kelima itu 4, hanya 4. Yang kedua, jenis khabar yang kedua yang dipastikan kebohongannya. Waqad yuqta'u bikadbil khabari aidan la li dzatihi wa innama lima yahtaffi bihi minal qara'in wa dzalika fi ahwalin katsirah minha. Kalau tadi khabar dipastikan kebenarannya bukan dari zat khabar itu sendiri, tetapi dari faktor-faktor di luarnya. Nah, sekarang juga sama, khabar juga kita bisa pastikan itu kebohongannya, ketidakbenarnya atas dilihat dari faktor-faktor di luar khabar itu, bukan dari zat khabar. Apa saja contohnya? Ma'ulima khilafuhu bid-darurah. Ketika khabar tersebut menyelisihi sesuatu yang sudah aksiomatis, ya, menyelisihi logika, menyelisihi akal, atau menyelisihi sunnatullah. Wadzalika kal ikhbari 'anil nar bi annaha baridah.
Ini ada yang mengatakan, oh api itu dingin. Ya, ini kan nggak mungkin. Kecuali itu mukjizat sebagaimana Nabi Ibrahim kan. Tapi sunnatullahnya, normalnya api itu panas, bukan dingin. Yang dingin es. Ya, yang dingin itu es. Besi itu normalnya keras, bukan lembek. Yang lembek itu permen karet. Kan gitu normalnya. Baik. Atau ada yang mengatakan annal juz'a a'zamu minal kull. Bahwasannya partikel komponen itu lebih besar daripada sesuatu itu sendiri. Seperti sebuah ruangan di dalam rumah itu lebih besar, lebih luas daripada rumah itu sendiri. Maka ini kan mustahil, nggak mungkin, nggak masuk akal. Atau setengah lebih besar daripada satu. Nah, itu kan tidak sesuai perkara yang sudah daruri. Ya. Salju itu panas. Nah, ini kan bertentangan dengan sunnatullah, bertentangan dengan akal. Salju itu ya dingin dan seterusnya. Wa ma syabaha hadza min al-akhbar. Ini pasti salah ya. Bisa dipastikan kalau itu khabar yang dusta. Ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Kemudian contoh yang kedua atau khabar yang dipastikan dustanya, yang kedua itu yang menyelisihi istidlal, bukti-bukti ilmiah. Contohnya kal ikhbar an zawayal musallas bi annaha tusawi mi'atan atau mi'ataini darajah. Yang mengatakan kalau segitiga itu total sudutnya 200 derajat. Padahal tadi kan kita katakan menurut ilmu pengetahuan segitiga sama sisi itu jumlah sudutnya adalah 180 bukan 200. Begitu pula dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 bukan 3. Ya, itu dia contoh. Atau yang tadi mengatakan annal alam qadim, ya sebagaimana perkataan falasifah. Meskipun mereka ini dengan istidlal, tapi istidlal mereka itu bertentangan dengan kenyataan. Ya, dengan kenyataan, dan itu langsung dikatakan khabar yang dusta, khabar yang keliru. Ya, khabar yang keliru. Mengatakan alam itu qadim. Ya, berarti alam itu tidak ada penciptanya. Maka ini tentu bertentangan dengan keyakinan kita. Khabar mudda'i ar-risalah awin nubuwah al-yaum. Ya. Khabar atau berita dari orang yang mengaku atau mendaku risalah atau nubuwah hari ini atau setelah Nabi wafat. Ada orang mengatakan saya adalah Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Maka tentu ini khabar yang dipastikan kebohongannya, karena tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Dan juga imbasnya ada orang yang mengatakan kalau ada kitab atau wahyu lain turun setelah Nabi Muhammad, maka ini termasuk khabar maqtu'un bikadzbihi. Nggak mungkin lagi ada Al-Quran, nggak mungkin lagi ada kitab yang turun atau wahyu yang turun setelah wafatnya Rasul. Jadi dua-duanya, yang mengaku nabi, yang mengaku menerima wahyu, atau yang mengaku menerima kitab dari Allah, maka itu termasuk khabar yang dipastikan kebenaran, dipastikan kedustaannya. Fa in idda'a ahadun nubuwah awir risalah ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qata'na bikadzbi khabarihi. Maka dipastikan itu pasti bohong. Ini perkara usul, ini perkara pokok dalam agama. Tidak boleh kita meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, sebagaimana yang dilakukan oleh Musailamah
para nabi palsu yang ada, termasuk Mirza Ghulam Ahmad, ya kan, dari Ahmadiyah itu. Walau ata bima yushbihul mu'jizah. Meskipun yang ngaku nabi tadi itu membawa seperti mukjizat, ya kan? Seperti mukjizat. Dia bisa terbang misalnya, atau dia bisa apa yang dia punya itu ingin mendukung kedustaannya kalau dia seorang nabi, meskipun dia mempunyai keanehan-keanehan sebagaimana yang dulu ada pada setiap nabi, mukjizat. Maka ini tidak bisa kita benarkan. Li ikhbarillahi ta'ala bi anna Muhammadan khatamul anbiya war rusul wa khabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dah. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, dan Nabi sendiri juga mengatakan demikian, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi herannya masih ada yang percaya, itu dia muskilahnya. Ya, likulli saqit laqit. Setiap ada barang yang jatuh pasti ada yang ngambil. Bagaimana kita tahu Lia Eden itu ngaku sebagai malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, itu ada kelompok yang percaya gitu kan. Dan itu jelas, sebagaimana kita belajar usul fikih di sini, maka kita tahu kalau itu adalah khabar dusta, pasti dusta. 100% itu bohong. Nggak bisa kita percaya. Ya, nggak bisa kita percayai. Atau ada yang mengatakan, ya aku mendapatkan misalnya aku mendapatkan mimpi, aku bertemu Nabi dan bermimpi ketemu Nabi, dan Nabi memberikan aku hadis yang belum pernah disampaikan Nabi kepada para sahabatnya. Maka ini nggak masuk akal gitu. Ya, masa ada orang mengaku bertemu Nabi kemudian mengatakan aku bertemu Nabi dan aku mendapatkan sekian hadis dari Nabi dalam mimpi, dan hadis ini belum pernah disampaikan kepada para sahabat. Nah, ini kan nggak masuk akal, nggak mungkin ada. Berarti kalau begitu, berarti Islam belum sempurna dong, karena masih ada hadis atau syariat yang belum Nabi sampaikan secara tuntas, disampaikan kepada orang zaman sekarang. Ini nggak masuk akal. Maka saya katakan bisa dipastikan kebohongannya itu. Tsalitsan al-khabarul madmun sidquhu au kadzuhu akhbarul ahad. Yang ketiga, khabar yang bisa benar bisa salah. Itu khabar ahad, hadis ahad. Idza lam yakun al-khabar mimma yuqta'u bi sidqihi au kadzihi fi suwaril lati dzakarnaha wa ghairaha mimma lam nadhkuruhu wa innama kana muhtamilan likulli min as-sidqi wal kadhib fa inna kullan min sidqihi aw kadhibihi yakunu madmunan wa huwa khabarul ahad. Wa khabarul ahad huwa kullu khabarin lam yasil li darajati tawatur. Itu tadi ya. Jadi tadi ada yang kita pastikan kebenarannya, ada yang kita pastikan kedustaannya. Nah, di antara itu kalau enggak begini dan enggak begitu, maka dia khabar baina-baina, bisa benar, bisa salah. Yahtamilu sidqu wa yahtamilu al-kadhib. Itu disebut khabar ahad. Dan sedikit kita tahu dalam ilmu mustalahul hadits, khabar ahad itu kan ada 3 ya. Yang masyhur 3, ada gharib, ada aziz, ada masyhur. Kalau gharib itu alladzi lahu rawin wahid fi ihda tabaqatis sanad. Itu kalau hadis gharib itu perawinya hanya 1. Sedangkan aziz itu perawinya 2. Ya, 2. Sedangkan masyhur itu perawinya 3 atau lebih. 3, 4, 10. Kalau mutawatir kan sampai puluhan. 60, 70. Itu khabar ahad. Intinya tadi kita katakan jika tidak memenuhi salah satu syarat dari khabar mutawatir, maka langsung otomatis dia dinilai sebagai khabar ahad. Fa in ghalaba ala dhannina sidqar ruwah wa adalatihim fa huwa al-khabarus sahih awil hasan. Kalau ghalabatu dhann kita,
kemungkinan besar kita meyakini kebenaran dari si perawi dan adalahnya, maka itu khabarnya khabar sahih. Khabar yang sahih. Apa itu khabar atau hadis sahih? Ma rawahu adlun dhabitun an mithlihi ila muntahahu wa lam yakun syadan wala mu'allad. Ini kan hadis sahih ya. Ini dulu saya juga pernah belajar mustalah hadis ini ketika di IDAT LIPIA itu dijelaskan secara ringkas ya, apa kerak-kerak dari mustalahul hadis itu. Ma rawahu adlun dhabitun, yang merawikan itu perawi yang adil. Dhabit itu hafalannya kuat. Ila mithlihi ila muntahahu, ila muntaha artinya syaratnya bersambung ke Rasulullah. Lam walam yakun syadz, dan hadis itu tidak syadz. Ya, syadz itu ada perawi thiqah tapi periwayatannya menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya, itu namanya syadz. Dan mu'al, ada cacat, itu namanya hadis sahih. Kalau hadis hasan itu sama dengan hadis sahih pengertiannya, tapi bedanya cuma satu. Kalau hadis sahih itu perawinya dhabit, kuwatul hifdzi, hafalannya sangat kuat. Tapi kalau hadis hasan itu khafifud dhabti, hafalannya lebih lemah sedikit dibandingkan perawi hadis sahih. Wa in ghalaba ala dhannina ghaira dzalika fa huwal haditsu dhaif. Ya, kalau kita ghalabatuz dzan, kemungkinan besar kita yakin kalau perawinya itu tidak demikian, tidak sebagaimana yang di atas, ya maka dia hadisnya dhaif. Ya, hadisnya itu dhaif. Jadi kan urutan hadis itu urutannya ada 5. Pertama sahih li dzatihi, secara zatnya itu sahih. Kemudian ada sahih li ghairihi, hadis hasan, kemudian banyak turuknya, banyak jalur periwayatannya dikumpulkan ternyata banyak, maka naik menjadi sahih li ghairihi. Ada yang hasan li dzatihi, secara zatnya hadisnya hasan karena perawinya tadi sesuai syarat di hadis hasan. Ada namanya hasan li ghairihi. Jadi ada hadis dhaif tapi dhaifnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu syadid, dan ternyata banyak jalur-jalurnya. Tidak hanya 1 tapi 2, bisa 3, bisa 4. Banyak jalur yang semakna dan semuanya semakna. Hadisnya dhaif tadi, dhaifnya tidak kuat, dan banyak jalur periwayatannya, semakna maknanya, maka bisa naik tadi hadis tadi menjadi hadis yang hasan li ghairihi, dan yang terakhir baru hadis yang dhaif. Wa in dhahara lana kadhibur rawi fi ma haddatsa bihi. Kalau kita telah tampak bagi kita bahwasannya perawi itu perawi yang dusta. Kalau tadi kan ghalabatuz dzan. Ghalabatuz dzan kalau perawi tadi itu tidak benar atau dia tidak adil atau hafalannya lemah dan seterusnya, maka hadisnya bisa menjadi level hadis dhaif. Tapi kalau ini kita yakin dhahara lana, telah tampak bagi kita kalau perawinya itu pendusta dari apa yang disampaikan. Fahuwal khabarul maudhu', maka ini lebih syadid lagi. Ya, seingat saya, setahu saya hadis maudhu' itu sejelek-jelek hadis maudhu', karena perawinya dikatakan perawi yang dusta. Ya, perawi yang dusta. Ala ma fi hadhihi al-aqsami min bayanin wa tafsil. Pembahasannya bukan di sini, pembahasannya itu di ilmu mustalah hadis. Ya, ilmu di mustalah hadis. Yutlabu fil mutawwalat, bisa kita baca di kitab-kitab yang lebih panjang khususnya di ilmu mustalahul hadis. Ya. Nanti ada namanya hadis mungkar, ada hadis matruk. Ya, kalau hadis mungkar itu perawinya dhaif jiddan, ya, perawinya itu dhaif jiddan. Kalau hadis matruk itu perawinya ulama hadis sepakat kalau riwayatnya enggak diambil, itu hadis matruk. Ya, jadi ada hadis maudhu', hadis dhaif itu lebih agak mending, ya, agak mending hadis dhaif itu. Tapi kalau hadisnya udah maudhu', nah ini kita ketahui itu hadis paling parah karena perawinya dikatakan dusta. Ya, sedangkan hadis matruk itu ulama hadis sepakat kalau riwayat orang ini nggak bisa diambil, itu hadis matruk. Kalau hadis mungkar itu
hadis yang dhaifun jiddan rawinya. Rawinya itu sangat-sangat lemah. Fa in sahha khabarul ahad aujabal amal. Kalau kita telah ketahui hadis ahad itu derajatnya sahih, maka wajib kita amalkan. Karena mayoritas hadis itu statusnya ahad. Kalau kita hanya menerima hadis yang mutawatir saja, berapa ribu hadis yang akan kita buang? Rusak agama ini nanti. Ya, maka mengamalkan sebuah amalan dengan hadis dari Nabi itu cukup sampai derajat ahad saja. Dan selama hadis itu ahadnya sahih, bisa kita jadikan hujjah. Ya, yuhtajju bihi dalam beramal. Meskipun hanya sampai ghalabatudz dzan dan tidak yufidu al-yaqin. Kenapa? Lihtimalil khata' fihi, karena bisa jadi bisa jadi hadis itu salah kemungkinan. Wa kadzalika ma hakamna bi dha'fihi wa inna ma huwa hukmun ala zahirihi wa yufidu dhanna bi adami sihhah lal ilma biha lihtimali sidqi fihi. Begitu pula kalau kita menghukumi, ketika bukan kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapanya para ulama. Ketika ada seorang ulama hadis atau seorang muhaddits itu mendhaifkan sebuah hadis, maka itu beliau mendhaifkan itu berdasarkan hasil ijtihad beliau dalam penelusuran riwayat hadis tersebut. Sehingga sampailah pada kesimpulan, kata ulama hadis tadi, kalau hadis ini derajatnya dhaif. Tapi nggak bisa kita katakan itu pasti dhaif 100%, nggak bisa. Ya, dhaif menurut ulama hadis tadi berdasarkan ijtihadnya. Kalau benar berpahala, 2 pahala, kalau salah 1 pahala, kan gitu kalau ijtihad. Selama yang melakukan itu memang orang yang kompeten, bukan sembarangan. Kalau kita ini siapa? Ya. Misalnya Imam Baihaqi, hafizah rahimahullah. Imam Baihaqi kan seorang ulama hadis besar bermadzhab Syafi'i, begitu pula dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang muhaddits besar, Amirul Mukminin dalam hadis, Imam Ahmad, subhanallah. Ya, ketika misalnya ada hadis yang didhaifkan oleh mereka, hafizahumullah rahimahumullah taala, ya, hadis statusnya hadis ahad bukan mutawatir, ya. Maka itu belum bisa kita katakan itu pasti benar 100%. Kecuali apa yang disepakati oleh 2 imam, itu Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, atau yang terdapat dalam kitab Bukhari Muslim. Ya, yang mengatakan kalau itu sudah pasti 100%. Kitab tersahih setelah Quran, Sahih Bukhari, kan. Nah, jadi sahih dan dhaifnya sebuah hadis itu perkara ijtihadi. Ya, enggak bisa kita katakan hadis itu 100% pasti dhaif ketika ada ulama yang mendhaifkan. Sebagaimana juga Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani, muhaddis yang zaman sekarang, ketika beliau mendhaifkan sebuah hadis, maka enggak serta-merta kita katakan ini hadisnya pasti dhaif. Karena bisa jadi ada ulama hadis lain yang justru menghasankannya. Nah, kan gitu. Menghasankannya. Maka nanti bisa berimbas dari hukum. Baik. Jadi diputuskannya hadis itu dhaif itu berdasarkan dzan, bukan berdasarkan yakin. Lihtimali sidqi fihi, karena bisa jadi hadis itu benar, sahih. Wal khabaru dhaif yu'malu bihi. Jadi kan khabar ahad kalau dia sahih wajib kita amalkan, meskipun kita amalkan berdasarkan ghalabatudz dzan. Nah, khabar yang dhaif itu juga diamalkan di mana? Fi fadailil a'mal ittifaqan. Ya, masalah fadailul a'mal. Dengan syarat-syarat di bawah ini. Khilafan lima yaquluhu man la ilma indahu. Berbeda dengan orang yang mengatakan enggak diamalkan sama sekali. Syaratnya apa saja? An yakuna fi fadailil a'mal. Jadi fadailil a'mal, ya, untuk motivasi beramal, memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh, bukan dalam perkara hukum,
Ya, kalau perkara hukum yang dijadikan hujjah itu hadisnya harus sahih. Kalau untuk hadis dhaif, ya maka itu bisa diamalkan dalam perkara fadhailul a'mal. Memperbanyak sedekah dan seterusnya, atau memperbanyak zikir. An yandari jatah aslin amin min usuli syariah. Dan hadis dhaif tadi itu ada aslu syariah yang sifatnya umum, seperti misalnya hadis memperbanyak bacaan zikir, hadis-hadis tentang disunahkannya memperbanyak zikir, ya, ittaqullaha haitsu ma kunta wadhkurullaha dzikran katsira, atau dalil-dalil yang semisal, ya. Contohnya seingat saya ini, wallahu alam kalau salah, itu kan ada hadis an-nadhafatu minal iman. Lafaz hadis an-nadhafatu minal iman itu dhaif, ya. Tapi hadis ini maknanya benar, dan ada hadis yang sahih, at-tahuru syatrul iman. Nah, itu yang sahih. Jadi tidak masalah. Ya, selama hadis itu di bawah sebuah aslun am min usuli syariah, dipayungi oleh asal yang umum dari perkara pokok syariat. Dan yang ketiga, dhaifnya itu tidak kebangetan. La yatanaha dha'fuhu. Yakni dhaifnya enggak dhaif banget, la yakunu dha'fan syadidan. Dhaifnya ya masih bisa ditolerir. Dhaifnya enggak banget. Kalau dhaifnya banget, ya perawinya dhaif banget, itu kan hadis mungkar tadi kita katakan. Alla ya'taqida rawihi sunniyatahu. Ya, dan perawinya itu tidak meyakini kesunahannya. Kalau dia yakini kesunahannya, maka itu berarti harus bersumber dari hadis yang sahih. Ya, bersumber dari hadis yang sahih. Itu 4 syarat hadis dhaif bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Ittifaqan, kata beliau, menurut kesepakatan ulama, dengan syarat-syarat yang berlaku. Lalu yang terakhir kita bahas syarat hadis sahih. Wa innama yasihul hadis bisyurutin hiya. Hadis-hadis sahih itu punya syarat. Syaratnya ada 5. Di sini ditulis 4. Beliau menggabungkan dua syarat jadi 1, makanya 4. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sahibul Baiquniyah, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashuddu aw yu'al yarwihi adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, dari bait tersebut kita bisa ambil 5 syarat hadis sahih. Pertama, ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Itu dia tadi. Marwahu adlun dhabitun am mithlihi ila muntahah. Ila muntahah itu ittisalus sanad. Sanadnya bersambung sampai ke sumbernya ngomong, ya sampai ke Nabi. An fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu, kalau kita ngerti ilmu hadis ini, maka kita mengetahui betul bahwasannya hadis itu terjaga. Ya, betapa besar kinerja ulama hadis dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada sumbernya. Ya. Perkataan sebuah hadis itu sudah diteliti oleh ulama sejak berabad-abad yang lalu. Ya. Jadi kita itu umat Islam itu Masya Allah, sumber kita dalam berislam itu jelas. Ya. Yang ngomong itu langsung Nabi gitu. Enggak kayak, mohon maaf ya, kalau di luar Islam saya enggak tahu ya. Saya pernah dengar itu, ini sumbernya nggak jelas siapa yang ngomong. Misalnya ada sebuah statement dalam kitab suci mereka, nah ini kita nggak tahu yang ngomong siapa yang ngomong, nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau di Islam kan ada istilahnya ilmu mustalah hadis. Kita ketahui hadis ini, lafaz ini, statement ini sumbernya dari mana? Dari Rasul. Maka kalau dari Nabi dicek siapa perawinya, dia itu thiqah atau tidak, kuat nggak hafalannya, dicek. Dan itu sudah dilakukan oleh ulama, Masya Allah. Kinerja mereka luar biasa. Kita tinggal metik doang, gitu. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, al-khuluwu minasyudzuz.
Ya. Tidak ada syadz. Syadz itu yaitu tadi saya katakan ada rawi yang thiqah, periwayatannya itu menyelisihi perawi yang lebih thiqah darinya. Itu namanya syadz. Yang ketiga al-khulu minal illah al-qadihah. Ya. Tidak ada kecacatan. Hadisnya tidak cacat. Itu tadi kan marwahu adlun dhabitun an mithlihi ila muntahahu khulu khalian min apa walam yakun syadzan wala yu'allan. Tidak ada illah, tidak ada cacat di hadis tersebut. Dan yang keempat dan kelima, perawinya itu adil. Adil itu muslim balik, muslim mukallaf, ya, muslim balik aqil, dan menjauhi perbuatan maksiat, ya. Bukan muslim yang bukan muslim yang fasik. Kemudian syarat yang kelima, dhabit, marwahu adlun dhabit. Muslim yang adil, muslim mukallaf baligh aqil tadi, dan dia orang yang wara', orang yang tidak melakukan kefasikan. Sedangkan dhabitin itu yang kuwatul hifdzi, hafalannya kuat. Kalau hafalannya itu levelnya tamam, sangat kuat, maka itu hadisnya hadis yang sahih. Kalau hafalannya itu sedikit di bawah kuat, ya lemah sedikit, maka itu masuknya hadis hasan. Tapi sama-sama perawinya adil. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita baca bersama. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin masih ada waktu sedikit sebelum kita tutup. Tafadhol. Yang ada ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, kadang itu apa namanya? Kadang hadisnya ulama yang satu mensahihkan, kadang ulama yang satu mendaifkan, itu bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi yang disampaikan oleh muallif di sini ya Pak. Jadi wa kadzalika ma hakamna bi dha'fi. Jadi perkara sahih dan dhaif sebuah hadis itu kan berdasarkan hasil ijtihad ulama hadis. Hasil ijtihad mereka, ya rahimahumullah. Sehingga ketika ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, maka kita nggak bisa katakan langsung hadis itu pasti 100% dhaif. Makanya tadi dikatakan ini yufidu dzan bi adami sihah. Ya, jadi dzan karena hasil dari ijtihad ahli hadis tadi. Ya sebagaimana kayak yang sekarang kan yang kontemporer seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau mengatakan hadis ini dhaif kata beliau. Ya, dikatakan dhaif kata beliau, ya, maka dhaif menurut ijtihad beliau. Dan nggak bisa kita katakan itu pasti hadisnya dhaif 100%. Karena bisa jadi ada ulama hadis lain yang mungkin juga sezaman dengan beliau yang mengatakan hadisnya tidak dhaif, tapi hasan. Ya, atau ada ulama kibar sebelum beliau itu mengatakan hadisnya hasan atau bahkan sahih. Sebagaimana yang kita tahu bersama hadis tentang qunut subuh kan. Ya, makanya ada yang mengatakan kalau nggak salah hadisnya itu yang bunyinya Nabi itu senantiasa qunut subuh sampai faraqat dunia. Ya, itu kan hadis yang masyhur ya. Nah, itu ulama kan berselisih di sana. Berselisih apakah dia dhaif atau tidak. Bagi yang mengatakan hadis itu dhaif, maka bisa keluar kesimpulan qunut subuh terus-menerus itu dikatakan bid'ah. Dan jika itu hadisnya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, maka bisa keluar kesimpulan hukum kalau qunut subuh itu sunnah. Jadi ini perkara juga contoh lain ini dalam kasus fikih Syafi'i ini Pak. Kalau saya tidak salah itu masalah air musyammas. Air musyammas dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu kan makruh penggunaannya. Kalau kita ingat lagi pelajaran fikih masalah air anwa'ul miyah, itu kan air musyammas adalah air yang sifatnya tohur dan yukrah isti'maluhu, tapi makruh digunakan karena akan menyebabkan baros.
Karena ada hadisnya, ada hadis yang mengatakan dari Nabi itu penggunaan air musyammas itu akan menyebabkan penyakit baros, sopak. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan enggak, itu hadisnya dhaif. Ya, sehingga penggunaan air musyammas itu boleh secara mutlak, enggak ada makruh sama sekali. Lihat di sini. Jadi, pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, mu'tamad pendapat resmi mazhab mengatakan air musyammas itu makruh penggunaannya karena berdasarkan hadis Nabi. Tapi Imam An-Nawawi mendhaifkan hadis itu. Mendhaifkan hadis tersebut dan mengatakan air musyammas itu jaiz mutlaqan isti'maluhu bila karoha. Nah, dari sini kan kita paham. Ternyata tashih wa tad'if sebuah hadis itu perkara ijtihadi. Ya. Makanya kita tidak bisa langsung mengatakan oh ini pasti sahih 100% atau dhaif 100% kecuali yang sudah masyhur ya, yang sudah disepakati ulama kesohihannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh dua imam Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Gitu Pak Husin nggih. Bisa ditangkap? Ya bisa Ustaz, makasih Ustaz, syukran. Ya, na'am. Wallahu alam bissawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan usul fikih besok. Insyaallah besok karena qawaid fikih sudah tuntas, kita lanjutkan fikih insyaallah, usul fikih besok insyaallah di jam yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.